Perkenalkan, nama saya Anastasia Delsiana AP, NIM 819300571. Di sini saya akan membahas tentang proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita mesti belajar dan tetap melestarikan bahasa persatuan Indonesia. Menurut Pateda, bahwa bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui seseorang kepada orang lain. Pada awalnya, bahasa Melayu sempat akan digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bumi Putra. Akan tetapi, pemerintah membutuhkan tenaga Indonesia yang mampu berbahasa Belanda, sehingga bahasa Belanda kemudian mulai diajarkan di sekolah-sekolah pada abad ke-20. Dalam perkembangan selanjutnya, bahasa Belanda menjadi sangat penting karena seseorang yang mampu menguasai bahasa Belanda akan dianggap lebih tinggi derajat dan pengetahuannya. Oleh karena itu, terjadi pergeseran pandangan masyarakat Indonesia pada saat itu untuk dapat menguasai bahasa Belanda guna mencapai status sosial yang lebih tinggi. Akibatnya, di dalam kalangan bangsa Indonesia tumbuh segolongan pemuda yang dalam kegiatan sehari-harinya selalu berbahasa Belanda dan tidak berminat lagi terhadap bahasanya sendiri. Namun, perkembangan bahasa Belanda di sebagian besar daerah di Indonesia dianggap mengancam kedudukan pemerintah kolonial Belanda itu sendiri, karena bangsa Indonesia akan mencapai tingkat yang modern dengan menguasai bahasa Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial melakukan beragam tindakan agar bahasa Belanda tidak berkembang di Indonesia, dengan membatasi anak-anak pribumi untuk masuk ke sekolah Belanda dan membatasi pendirian sekolah Bumi Putra yang mengajarkan bahasa Belanda. Kemudian muncul pemikiran untuk meninjau kembali pemakaian bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah Hindia Belanda oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam Kongres Pengajar Kolonial I di Den Haag tanggal 28 Agustus 1916, Ki Hajar Dewantara berpendapat agar terlebih dahulu mengadakan penelitian tentang bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia. Pertama, ia menyatakan bahwa bahasa Melayu merupakan lingua franca dari Kepulauan Hindia Timur yang perlu diberikan tempat untuk diajarkan di sekolah karena bahasa tersebut sudah lama menjadi bahasa pengantar antara orang Eropa dan penduduk pribumi, serta tidak sulit untuk mempelajarinya. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa bahasa Jawa harus dikesampingkan sebagai pengantar umum di antara masyarakat pribumi karena sulit dipelajari dan terlalu berat hubungannya dengan adat dan kebiasaan setempat. Mengenai bahasa Belanda, ia menyatakan sulit untuk dipelajari oleh penduduk Hindia karena dianggap terlalu asing. Ki Hajar Dewantara kemudian berkesimpulan bahwa bahasa Melayu dianjurkan untuk diajarkan sebagai pelajaran di sekolah-sekolah Hindia karena telah lama menjadi bahasa pergaulan di antara semua golongan penduduk Hindia. Sementara itu, di kalangan kaum pergerakan Indonesia juga telah timbul kesadaran akan penggunaan bahasa Belanda yang semakin menjauhkan mereka dari rakyat karena hanya sedikit yang paham. Kaum pergerakan kemudian mencari bahasa yang dapat dimengerti untuk mendapat dukungan dari rakyat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa Melayu oleh beberapa organisasi dan partai politik di Indonesia pada saat itu sebagai alat komunikasi politik mereka. Pada tahun 1926,
Kongres Pemuda I membicarakan kemungkinan masa depan bahasa dan sastra Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin mengemukakan gagasannya dengan menyatakan bahwa bahasa Melayu dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berhubungan dengan orang-orang Jawa, Sunda, Melayu, dan Arab untuk melakukan perundingan. Ia juga meyakini bahwa bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa persatuan yang tepat bagi bahasa Indonesia di masa depan. Pada Kongres Pemuda I, Muhammad Yamin ditugaskan untuk membuat konsep yang akan disampaikan dalam sidang kongres. Di konsep itu ada rumusan tentang bahasa persatuan yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Akan tetapi, Sanusi, Pane, dan Tabrani yang turut hadir dalam kongres tidak menyetujui rumusan tersebut karena menghendaki bahasa persatuan diberi naib bahasa Indonesia. Akhirnya diambil kesepakatan bahwa putusan terakhir diserahkan pada Kongres Pemuda II yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah melalui beberapa dialog di belakang layar sebelum keputusan mengenai bahasa persatuan disampaikan di muka umum, akhirnya dicapai kata sepakat bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia.